Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang membahas seputar tes CPNS dan sekolah kedinasan. Pada video ini adalah part 4 lanjutan saya membahas tentang tes kedinasan Poltekim dan Poltekim, Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Di part 4 ini saya akan membahas tentang dokumen-dokumen yang harus diunggah pada saat tes administrasi atau seleksi administrasi. Jadi ini saya ada pedoman ya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online melalui laman Dikdin BKN Go ID dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan mulai 1 sampai 30 April 2023. Ini yang harus dipahami adalah harus mendaftar melalui web Dikdin BKN Go ID pada periode 1 sampai 30 April 2023. Jangan sampai teman-teman kelewatan tanggal ini, karena kalau udah kelewat pasti akan gagal. Yang kedua, khusus bagi pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra-putri Papua Barat, melakukan pendaftaran unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online dimulai tanggal 1 sampai 30 April 2023 pada laman Catar Kemenkumham Go ID. Ini bedanya. Kalau yang pegawai itu lewat website Catar Kemenkumham Go ID ya. Ini beda karena sudah pegawai dulu. Ya, sudah pegawai, sudah PNS dulu, kemudian mau masuk Poltekim. Jadi daftarnya lewat Catar Kemenkumham Go ID. Yang ketiga, pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan. Apabila memilih lebih dari satu pilihan sekolah kedinasan, maka pelamar akan dinyatakan gugur otomatis ya, tidak dapat mengikuti seleksi selanjutnya. Jadi, ketika teman-teman mau mendaftar ya, pastikan teman-teman hanya memilih satu. Nggak bisa teman-teman mau milih Poltekim dan Poltekim, ataupun Poltekim dan STAN, ataupun Poltekim dan IPDN. Hanya satu. Kalau milih Poltekim, ya Poltekim. Kalau milih Poltekim, ya Poltekim. Hanya satu. Nah, ini harus menjadi perhatian. Tidak bisa 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, tidak boleh berkomunikasi dengan panitia selama berjalannya proses seleksi. Ya, ini teknis di lapangan. Ya. Jadi teman-teman jangan berkomunikasi dengan panitia. Ini dilarang di surat edaran pengumuman ini. Yang kelima, nah ini kita bicara masalah dokumen ya. Dokumen. Kita bicara dari formasi umum dan putra-putri Papua yang pegawai nanti. Ini umum dulu. 1. Surat lamaran bermaterai 10.000 ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman Catar Kemenkumham Go ID. Dokumen yang diunggah yang asli. Jadi di web Catar Kemenkumham itu nanti ada template surat lamaran bermaterai. Silahkan teman-teman diisi. Ngisinya diketik ya. Diketik itu kan biasanya ada PDF atau Word, diketik ya, yang bagus, kemudian di print, ditandatangani materai, kemudian di scan lagi gitu. Scan-nya yang bagus, yang berwarna, jangan scan yang enggak berwarna ya, yang jelas juga, karena kalau enggak jelas biasanya digagalkan. Yang kedua, KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Kalau belum punya KTP ya, ini tadi pakai surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik ya. KTP ya, jangan sampai hilang KTP-nya. Kemudian yang ketiga, ijazah asli. Bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing wajib melampirkan surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang, yaitu dari Kementerian Dikbud dan Ristek. Gitu. Kalau lulusan dari luar Indonesia ya, wajib surat penyetaraan dari Kemendikbud dan Ristek. Jadi teman-teman harus punya ijazah asli. Di sini ijazah asli ya. Bagi pelamar peserta lulusan SLTA tahun 2023 sebagai pengganti ijazah wajib melampirkan surat keterangan lulus asli ditandai oleh kepala sekolah menggunakan kop surat sekolah.
Yang ijazahnya belum ada karena lulus tahun 2023 silahkan menggunakan surat keterangan lulus SKL asli yang menggunakan kop sekolah. Yang keempat, akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Disdukcapil, bukan dari bidan atau puskesmas ya. Ini surat kelahiran atau akta lahir ya, akta lahir asli, akta lahirnya. Yang kelima, surat keterangan belum menikah asli ditandatangani lurah atau kepala desa sesuai domisili, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, RW atau orang tua. Jadi ini memang surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum menikah berdasarkan data-data yang ada di desa itu. Begitu biasanya kalau orang nikah datanya masuk ke situ. Yang keenam, surat pernyataan 6 poin ditandatangani dengan pena warna hitam bermaterai 10.000, format diunduh dalam web Catar Kemenkumham Go ID. Dokumen yang diunggah yang asli. Nah, ini surat pernyataan 6 poin ini nanti ada di web juga, teman-teman bisa unduh di situ ya. Yang ketujuh, surat pernyataan persetujuan dari orang tua. Format surat dapat diunduh juga. Nah, nanti ada di Catar Kemenkumham Go ID ini ada tentang format surat persetujuan dari orang tua. Silahkan bisa di download di situ nanti. Yang ke-8, pas foto berlatar belakang biru untuk Poltekkib dan merah untuk Poltekkib. Jadi imigrasi biru, pemasyarakatan merah itu pas fotonya. Kemudian khusus tadi Papua Barat ya, melampirkan surat keterangan dari kepala suku, kepala desa, kelurahan yang menerangkan bahwa mempunyai garis keturunan orang Papua atau Papua Barat. Dan yang ke-10, seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna, tidak hitam putih, dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Kuncinya adalah file berwarna, yang di-scan berwarna, tidak rusak ketika dibuka dan bisa dibaca dengan jelas. Kalau tidak jelas, diulangi lagi scan-nya. Begitu. Itu untuk dokumen yang diunggah bagi formasi umum. Kemudian untuk formasi pegawai ya, formasi pegawai. Selain ke-10 itu tadi, ada tambahan juga. Ada tambahan, ini untuk formasi pegawai. Tambahannya adalah yang 1, surat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi. Ya, ini unit eselon 2 atau kepala kantor wilayah. Misalkan teman-teman bertugas di rutan atau di lapas, mau daftar, ya minta surat persetujuan dari Pimti, yaitu kepala kantor wilayah, mengajukan melalui UPT ke kantor wilayah untuk mendapatkan rekomendasi. Itu. Selanjutnya, surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani HUDIS, hukuman disiplin sedang atau berat. Nah, ini ada surat keterangan dari unit eselon 2 ya, bisa kepala kantor wilayah atau kepala biro ya, atau ses gitu. Jadi teman-teman kalau yang di UPT atau rutan lapas lagi minta surat keterangan tidak sedang dalam proses HUDIS sedang atau berat ke Kakanwil gitu. Kemudian SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir PPKP 2021 dan 2022 diunggah dan diupdate pada aplikasi Simpek masing-masing. Nah, ini di dosier. Silakan teman-teman dicek Simpeknya, udah ada semua belum? Kalau belum, silakan diupload, minta bantuan ke kepegawaian seperti itu. Kemudian PPKP tahun 2021 dan 2022 khusus PPKP 2021 dibuat menjadi 2 periode, yaitu periode 1 melalui aplikasi Simpek, periode 2 dibuat manual sesuai dengan ketentuan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Silakan. Jadi PPKP-nya supaya dibuat menjadi 2 untuk tahun 2021. Ini bisa konsultasi ke bagian kepegawaian masing-masing supaya lebih jelas dan lebih benar. Nah,
Itu tambahannya. Jadi yang harus diperhatikan dan biasanya menggagalkan adalah jangan sampai teman-teman kurang, salah dalam mengupload dokumen. Yang diminta A, yang diupload B. Ya. Atau udah benar tapi nggak jelas, ya, nggak bisa dibaca. Nah ini bisa jadi teman-teman gugur di seleksi administrasi. Makanya sebelum dokumen itu diupload jangan buru-buru. Ada waktu 30 hari untuk ngupload. Silakan diteliti. Kalau memang dokumennya dalam scan itu udah jelas berwarna bisa dibaca, silakan diupload. Kalau misalkan ada yang buram, ada yang enggak, hati-hati, rawan gagal. Apabila ada teman-teman pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.